kami berterima kasih kepada Ibu DKM, Bapak Ustadz, dan Ibu jemaah sekalian yang sudah memberikan waktunya. Kami di sini dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi kebetulan sedang praktek ya di lingkungan RW 2 Kelurahan Singangsari. Karena kebetulan kami ikut di RW 3 ya Bu ya ini, tapi mungkin insya Allah ada warga dari RW 2, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara yang akan kami laksanakan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewantari Masio dan ada rekan saya Dinda dan Agung ya Bu ya. Kami bertiga hari ini akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai bencana kesiapsiagaan bencana. Sebelumnya mungkin ada dari ibu-ibu sekalian atau dari Bapak Ustadz apa yang ada yang tahu nggak Bu Bapak kalau misalkan di daerah kita ini rawannya terjadi bencana atau banjir, apa lagi Ibu? Kebakaran. Nah Ibu dari program kami bertiga salah satunya ini adalah kebakaran ya Bu ya. Karena yang kami lihat yang pertama di kita ini kan pemukimannya cukup padat ya. Kemudian dari saluran listrik, dari kabel-kabel juga kurang rapi ya Bu ya. Kemudian di depan kalau misalkan sore dilihat kan ada kelompok UMKM ya yang jualan. Biasanya kelompok UMKM juga bawa alat ya Bu ya. Bawa alatnya kompor, gas LPG. Tapi mungkin sebelumnya di Kelurahan Singangsari ini kami cari informasi sudah pernah ada penyuluhan juga tentang kebakaran. Tapi kami kurang tahu, mungkin ada sebagian yang sudah tersampaikan, ada juga yang sebagian belum tersampaikan mengenai penyuluhan kebakaran ini Bu. Mudah-mudahan yang akan kami sampaikan ini bisa membantu menambah pengetahuan kita semua ya Bu ya. Yang pertama mungkin akan saya sampaikan sedikit, sudah dibagikan ya Bu ya lihatnya, boleh mungkin kalau tidak sebagian punten boleh berdua dulu ya Bu ya. Nih. Kalau misalkan kebakaran kita udah lazim tahu ya Bu ya, tapi mungkin pengertiannya atau definisinya ibu-ibu ada yang tahu sebelumnya Bu kebakaran itu sebetulnya apa sih gitu Bu? Api yang menjalar membakar rumah atau lingkungan ya Bu ya. Untuk kompor lupa. Iya dari listrik bisa Ibu. Kalau kebakarannya mah kita udah tahu dulu ya Bu ya. Cuman kalau pengertiannya biasanya agak panjang ya Bu ya. Di sini kita siapkan informasinya. Kebakaran itu suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur. Jadi ada 3 hal Bu yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya, kadang kita mah taunya api aja menjalar ya. Tapi sebetulnya kebakaran itu ada 3 hal atau 3 unsur yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang pertama itu ada bahan bakar. Bahan bakar itu tergantung Bu. Kalau mungkin dari aliran listrik berarti dari korslet listrik ya Bu ya. Kalau dari kebakaran gas berarti dari kompor. Kalau misalkan dari faktor manusia biasanya apa coba Bu? Rokok ya, untuk rokok, bakar sampah sembarangan ya. Ya, kemudian unsur yang kedua itu ada oksigen Bu, atau yang sering kita hirup. Ya, biasanya kita sebutnya dengan angin ya. Karena sudah ada unsur yang pertama ditambah dengan udara Bu, jadi api itu akan semakin cepat membesar atau menjalar ya Bu ya. Nah yang ketiganya itu sumber panas, biasanya sumber panasnya itu yaitu api. Kemudian dari kebakaran 3 hal tersebut menimbulkan kerugian harta benda bahkan kematian ya. Kalau di kita mah biasanya untung baru rumahnya aja, untung baru ini aja, padahal bukan untung ya Bu ya. Musibah ya. Nah, itu untuk pengertian kebakarannya sendiri Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Kalau enggak dilanjut dulu ya. Selanjutnya di pemukiman itu umumnya tadi udah Ibu sampaikan. Yang pertama karena konsleting listrik ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi konsleting listrik Bu? Jadi
kita harus merapikan kabel ya Bu ya. Cuman kalau di kita kan kita tidak punya akses, kita juga tidak punya ilmunya kalau harus ke tiang listrik ya. Mungkin nanti kalau ada petugas PLN kita bisa mengajukan keluhan karena di kita kan pemukimannya padat. Jadi kita bisa menyampaikan keluhan supaya menghindari kebakaran dari korsleting listrik ya Bu ya. Kemudian kalau di rumah kan kita banyak colokan nih Bu. Ya kalau bisa, kalau tidak digunakan jangan terlalu banyak colokan. Ya, colokan juga jangan dekat dengan air Bu. Ya biasanya ada meja, ada teko, ada colokan. Nah itu kalau bisa dijauhkan dulu. Ya, kemudian biasa dari setrikaan. Ya, lupa ngapain dulu, setrikaannya masih nyala. Ya, biasanya kebakaran. Kemudian kalau anak-anak muda biasanya sambil tidur HP-nya dicas. Ya, itu bisa menyebabkan ledakan Bu. Jadi untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya diberitahu kalau misalkan mau tidur HP-nya disimpan dulu aja, dibiarin dulu aja, besok dicas kalau kita sudah bangun. Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua dari penggunaan kompor. Ya, kadang kalau kita pasang kompor suka ada suara ya Bu ya. Gitu ya, bocor. Tapi kayaknya mah ini mah enggak gitu. Kayaknya mah ini enggak. Selagi tidak ada aroma Bu, biasanya berarti kompornya biasanya aman. Ya, karena kalau dinyalain juga kan ada suara, ya. Tapi kalau sudah ada aromanya, gasnya berarti itu sudah tidak aman. Kita harus waspada. Ya Bu ya. Kemudian jangan membuang puntung rokok sembarangan. Ya, kadang mah orang yang salah kita tegur tapi kita yang jadi ibu-ibu jangan ragu kalau memang ada warga yang lain yang buang puntung rokok sembarangan, bakar sampah sembarangan, silahkan ditegur aja ibu. Dan kita mah ini di kota ya, wilayah kota harusnya sudah pengetahuannya sudah cukup ya untuk tidak membuang puntung rokok, tidak membakar sampah sembarangan. Anak-anak juga Bu mohon diawasi ya, kadang main korek, main petasan misalkan, ya mohon diawasi. Kemudian ibu ada pencegahan untuk terjadinya kebakaran. Yang pertama, tidak bermain-main dengan benda yang memicu api. Itu tadi yang mungkin anak-anak kalau yang memicu api. Atau mungkin ibu-ibu sebelum berangkat diingat-ingat lagi kompornya masih nyala atau enggak. Kan bahaya ya Bu ya. Nah, kemudian menjauhkan benda-benda padat. Yang selanjutnya menyimpan cairan yang mudah terbakar. Kalau misalkan di rumahnya ada bensin yang kayak gitu, dijauhkan dulu dari kompor misalkan ya Bu ya. Jangan ada orang merasa dekat tempat jualan bensin, itu bisa ditegur ya. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan, sudah disampaikan ya Bu ya. Kalau ada ibu bisa menyimpan nomor pemadam kebakaran dan ambulans setempat ya. Tapi mungkin di sini ada tidak Bu ambulans desa? Ada ya. Alhamdulillah kalau ada. Kemudian ibu kalau memang sempat dan ada waktunya, ada yang membantunya, bisa melakukan latihan simulasi kalau terjadi kebakaran. Ini juga alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kita juga tidak ada salahnya untuk waspada ya Bu ya. Nah, caranya ini Bu, yang pertama kalau misalkan kita latihan ya Bu ya. Yang pertama membunyikan tanda peringatan dini. Kadang di suatu daerah itu ada yang masih pakai sentuman ya Bu ya. Nah, ada yang masih pakai sentuman. Atau mungkin bisa di speaker ya. Kalau sekarang itu banyaknya di speaker terjadi kebakaran. Supaya apa Bu? Supaya masyarakat yang ada di sekitar daerah kebakaran atau rumah misalnya bisa menghindar Bu, bisa menjauh dulu supaya tidak ada korban jiwa. Bangun ya. Iya, supaya tidur juga bangun. Kan kita nggak tahu yang di dalam, mana tahu lagi tidur nyenyak ya. Kemudian yang kedua, seluruh peserta latihan keluar dengan cara merangkak dan upayakan menutup mulut. Kalau misalkan terjadi kebakaran di daerah, alhamdulillah di rumah kita misalkan ya Bu ya, atau di gedung yang sedang kita tempati, kita berjalannya tidak boleh lari Bu, harus merangkak ya, merondang Bu ya, merangkak keluar dan mulut harus ditutup. Kenapa? Karena asap ini akan membuat kita pusing Bu nantinya ya, akan membuat kita kehilangan kesadaran. Kemudian kita jalan keluar harus jika jalan keluar melewati api, tutup kepala dengan kain atau selimut basah. Kalau ada jika jalan keluar melewati api, tutup kepala dengan kain atau selimut basah. Kalau ada kain, kalau ada selimut, handuk yang bisa basahin dulu ya, tutupin
Kemudian kalau ada jendela kita bisa keluar juga lewat jendela. Selanjutnya jika ada asap kita bisa duduk ya kayak tadi melangkah. Soalnya kalau asap kan biasanya agak di atas nih Bu. Jadi jarak pandang kita nih nggak kelihatan pas kita keluar. Ya jadi nanti kita bisa berjalan dengan merunduk. Kemudian setelah keluar rumah segera minta bantuan dan telepon pemadam kebakaran. Biasanya kalau misalkan di lingkungan masyarakatnya bagus, langsung ditolong sama masyarakat lainnya ya Bu ya. Mudah-mudahan juga di sini kayak gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, jika baju Anda terbakar atau terkena api, jangan lari melainkan rebahkan tubuh ke tanah dan berguling mematikan api. Kalau baju kita udah ada api nih Bu, udah merasa panas, jangan lari-lari gak jelas, kita pasti panik ya. Tapi sekarang kita udah dikasih tahu nih caranya, kita harus berguling ke tanah. Nanti karena si apinya akan ketutup ya, tertekan sama permukaan yang ada di tanah. Boleh Ibu, tapi dalam enggak. Nanti malah bahaya. Ya, bisa mungkin kita caranya mungkin seperti ini dulu. Ya, sampai sini Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Kalau yang kebakaran tidak lanjut yang sama itu sama ganti gas ada susah. Ya, sebetulnya itu Bu, kalau misalkan dari badan penanganannya langsung seharusnya sudah ada tindak lanjut Bu. Ya, baik itu dari listrik mungkin yang berhubungannya kan PLN Bu ya. Kalau dari listrik kan mungkin dari PLN, seharusnya ada tindak lanjut Bu dari pihak PLN. Ya, begitupun dengan dari gas harusnya pun ada tindak lanjut. Tapi mungkin prosesnya di kita itu yang agak sulit Bu. Ya, korban itu biasanya harus, setahu saya ya Bu ya, korban itu harus meminta bantuan atau surat menyurat ya Bu ya ke tokoh masyarakat, misalkan RT, RW, kelurahan, baru nanti disampaikan ke kantor yang bersangkutan seperti itu. Tapi mungkin memang di kita tuh sulit, penanganannya agak sulit, timbal bajunya Harusnya dari kelurahan tadi tapi saya ganti. Ya, itu sendiri yang setelah itu semua kebakaran aja. Oh ya Allah, nggak diganti. Mudah-mudahan ada cantik lagi. Alhamdulillah. Kita berusaha mudah-mudahan nanti dapat gantinya dari yang lain ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Nah Ibu kan barusan sudah tentang kebakaran dan penanganan dan pencegahannya. Sekarang kita tahu nggak Bu, kalau misalkan langsung terjadi kebakaran, pertolongan pertamanya sebelum kita berobat, sebelum kita ke rumah sakit, sebelum kita ke puskesmas itu gimana caranya Bu? Tapi kan suka kaget nih. Pakai air, air dingin. Pakai air mengalir. Nah, untuk penanganannya mau diluruskan dan disampaikan sama Linda ya Bu ya. Ya Ibu, baru dari jelasin ya Bu ya sama kakak saya untuk dari kementerian dan cara penanganan. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara penanganannya Bu ya. Untuk cara penanganan pada saat kebakaran itu terjadi, pada saat terjadinya ya Bu ya. Jadi yang pertama itu jika terkena ibu-ibu atau keluarga yang terkena kebakaran, dilepaskan dulu aksesoris seperti misalnya ibu pakai cincin gitu ya Bu ya, dilepaskan dulu bisa mungkin jam tangan, cincin, gelang itu dilepaskan aksesoris, atau baju itu dilepaskan dulu ya karena nanti ada kebakaran sebelum mana. Setelah itu nanti kita bisa melakukan membilas luka tersebut selama 10 menit dengan air mengalir, dengan air yang bersih ya Bu ya. Bilas aja sama air bersih, dikucurin gitu ya Bu sampai terasa dingin. Jangan dikasih kayak odol, kecap, odol, jangan dulu ya Bu ya. Setelah dibilas 10 menit bisa terjadi ada belenggu, ada belenggu gitu ya Bu ya, misalnya air belenggu. Nah itu jangan dipindahkan, dibiarkan saja. Kalau dipindahkan takutnya nanti jadi lukanya jadi luka terbuka, nanti jadi perih. Karena udah melendung gitu aja itu ya Bu, udah perih ya Bu, apalagi misalkan dia
dipisahin jadi makin kering. Selanjutnya kalau udah dikucurin air tadi keringkan itu dengan kain yang bersih. Setelah dikeringkan bisa dibalut dengan kain kasa. Kalau ada kain kasa di rumah, kalau tidak ada dibalut dulu aja dengan kain yang bersih aja dulu ya Bu. Nah jika terjadi luka bakar yang serius yang besar, ibu-ibu bisa langsung tadi ada itu ya Bu ya, ada ambulan desa juga ada ya Bu. Nah itu pakai ambulan ke fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan terdekatnya juga itu ya Bu ya, ada Almuluk, ada puskesmas mungkin yang lebih dekat Almuluk ya Bu ya. Ya di situ. Jadi nanti bisa ditangani dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional ya Bu ya. Jadi hal itu bisa Ibu konsultasikan kepada dokter dan juga tenaga kesehatan. Jadi itu Ibu ada yang ingin tanyakan untuk penanganannya. Untuk penanganan saat terjadi itu kalau misalkan nanti sudah beberapa hari sudah ada lukanya, mungkin nanti sudah dijelaskan juga oleh tenaga kesehatan di tempat Ibu mengonsultasikan ada yang ingin bertanya nanti boleh dibawa Ibu nanti baca-baca di rumah sambil dikasih tahu juga ke keluarga yang lain ya Bu ya. Semoga ilmunya juga bisa terbagi gitu ya Bu. Ya Ibu mungkin sekian ya penjelasan dari kami itu tadi untuk pertolongan pertamanya. Jadi kan Ibu tadi bilang kalau terjadi mungkin pasti panik pasti ya Bu ya, walaupun sudah tahu ilmunya juga pasti. Cuman kita harus bisa mengontrol diri ya Bu ya. Kalau memang terjadi tadi kan disampaikan bagaimana cara pertolongannya apabila terjadi. Kalau lukanya kecil kita bisa cuci sendiri, tapi kalau orang lain mungkin harus perlu bantuan kita. Ya kalau sudah kebadan-badan nanti caranya tadi harus disiram air, harus dibuka dulu aksesorisnya, pakaiannya, ya dilap, dikeringkan dan dibersihkan. Kalau terjadi gelembung itu jangan dipisahkan. Perlu ibu-ibu ketahui juga ya, untuk luka bakar ini tidak selalu karena kebakaran. Kalau kita minyak panas, ya kecelakaan, kena kompor, kena api, kan itu kan besar ya air panas. Kalau nanti terjadi itu namanya luka bakar Ibu. Ya nanti kalau ada cairan jangan dipecahkan. Ada suka dikopek-kopek pakai jarum. Ya jangan. Ya nanti karena luka itu semakin kita tidak tahu cara penanganannya akan semakin besar dan semakin parah. Ya kalau memang masih kecil bisa ditangani sendiri, boleh ditangani sendiri. Tapi kalau kita sudah tidak mampu dan benar harus datang ke tempat pelayanan kesehatan. Ya kalau kita sudah membutuhkan bantuan kita harus tahu kemana kita harus datang. Ya mungkin demikian Ibu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya mohon maaf juga dadakan. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang ya Bu ya dari kami sedikit informasi ini. Ya terima kasih banyak Ibu.